I'm obviously looking for, first of all, players that have some technical ability, and I also look for certain places where they're able to play. I give you an instance. Hockey. Prime example, hockey. Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin saya melihat bahwa ada kabar gembira ya dari pelatih timnas Indonesia U17, bahwa kita ketahui memang PSSI sudah resmi menunjuk pelatih Coach Bima Sakti ya untuk menangani timnas. Namun perkembangan terbaru sepertinya PSSI mempertimbangkan tidak untuk melakukan kebijakan sendirian untuk Bima Sakti, tetapi Bima Sakti akan mendapatkan beberapa bimbingan dan juga pendampingan oleh pelatih-pelatih top. Salah satunya adalah pelatih yang memang sudah berhasil menangani Garuda Select, baik itu di part 1 ya atau di angkatan pertama hingga angkatan kelima. Ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Bibit-bibit unggul sudah terbukti seperti sosok Hoki Caraka, kemudian sosok pemain seperti ada beberapa yang lain seperti Bagus Kavi, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya yang memang menjadi andalan timnas Indonesia. Belum lagi seperti Muhammad Ferrari dan juga beberapa pemain-pemain lainnya ini memang sudah diorbitkan oleh Dennis Wise, dan kita ketahui Sintayong terbantu dengan hal itu. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya PSSI melalui Arya Sinulinga, yakni exco PSSI-nya, langsung mengatakan pengumuman resmi ya bahwa kedua pelatih yakni Dennis Wise dan juga Sintayong akan membantu menangani timnas U17. Ya, di sini saya langsung saja akan membacakan statement dari PSSI. Ya, kita selama ini sudah punya juga timnas U16 dan U17, tapi dalam minggu ini Bima Sakti akan kolaborasi dengan Dennis Wise, Dirtek Garuda Select, kata Arya Sinulinga. Mereka akan bersama-sama untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti kata Pak Erik, kami akan melakukan seleksi di 9-10 kota di Indonesia. Ya, ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Artinya selain ada Coach Indra Safri, kemudian Sintayong, dan juga Bima Sakti, ternyata sosok Direktur Teknik Garuda Select dan juga pelatih Garuda Select ini menjadi bagian yang tak terlupakan untuk di timnas usia muda. Nah, saya di sini meyakini ada poin yang memerlukan tambahan prestasi ya, karena menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena memang Dennis Wise ini sudah memiliki pengalaman di level Eropa ya bersama Chelsea, kemudian beberapa tim lainnya. Namun di sini saya melihat di kepelitihan dirinya ketika menangani Garuda Select itu sudah mulai terbentuk, dan memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini saya melihatnya ada beberapa faktor yang memang menjadi keunggulan jika memang timnas Indonesia dalam hal ini tidak dipegang secara individu oleh Coach Bima Sakti. Yang pertama tentu dari segi taktikal, Indonesia dalam hal ini akan memiliki pelatih top dunia untuk bisa meracik taktik ala sepak bola modern. Ya, mengapa demikian? Karena saya meyakini bahwa untuk Piala Dunia U17 ini tidak main-main. Kita akan melihat negara-negara besar seperti Jerman, kemudian Italia, kemudian Belanda, kemudian Inggris ya. Ini menjadi negara-negara top di Eropa. Kemudian belum lagi di Amerika ada seperti Amerika Serikat, kemudian Brazil, kemudian Meksiko, Argentina. Ini adalah tim-tim kuat yang memang nanti akan menjadi saingan besar Indonesia di pot A karena Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, maka dari itu dengan adanya sosok Dennis Wise dan juga Sintayong, inilah yang bisa menjawab kegelisahan dari supporter timnas Indonesia. Dalam hal ini mungkin banyak yang mengeluh ya, mengapa Coach Bima Sakti yang menjadi pelatih kepala, mengapa Coach Bima Sakti yang diturunkan di level dunia. Nah, ini bisa menjadi jawaban karena apa? Menurut saya Coach Bima Sakti juga harus memiliki jam terbang sebagai pelatih lokal yang memang nantinya dipersiapkan untuk timnas-timnas
selanjutnya. Namun yang jelas dengan adanya pendampingan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Artinya pelatih lokal bekerja sama dengan pelatih dunia atau pelatih top dunia, ini akan melahirkan sebuah solusi dan juga ide. Apalagi ini adalah momen di usia muda, yakni U17. Ya, kita ketahui kalau untuk usia muda, saya sangat yakin dan saya sangat menjamin Indonesia mampu bersaing untuk level-level negara seperti Prancis dan sebagainya, asalkan Indonesia memang memiliki persiapan. Nah, persiapan inilah yang memang harus digenjot oleh PSSI dengan mendatangkan Dennis Wise, kemudian bekerja sama dengan Shin Tae-yong, kemudian Coach Indra Safri dan juga Bima Sakti. Ini akan melahirkan ide-ide yang sangat cemerlang untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian daripada itu saya melihatnya teman-teman bahwa sebenarnya melihat dari beberapa gebrakan yang sudah dilakukan oleh PSSI, ini artinya saya melihat bahwa PSSI ini sangat serius dalam mencapai target di Piala Dunia U17. Artinya Erick Thohir tidak ingin Indonesia hanya menjadi peserta atau hanya menjadi tuan rumah saja, tetapi di sini saya melihat bahwa Erick Thohir ingin mempersiapkan tim atau mempersiapkan kerangka tim ini untuk jangka panjang. Ya, kita ketahui, kita melihat bagaimana Vietnam ketika berhasil masuk final di Piala Asia U23. Nah, ini memang menjadi prestasi tersendiri, tetapi ketika sudah memberikan dampak atau impact kepada negaranya, itu membuat Vietnam hingga saat ini ketika di level juniornya dia sudah terbentuk hingga di level senior pemain-pemainnya itu saja. Nah, ini bukan berarti saya mengambil referensi atau mengacu kepada Vietnam, tetapi ini hanya contoh kecil di Asia Tenggara saja yang memang berhasil. Nah, kita bisa melihat seperti Inggris, kemudian Italia, itu juga menerapkan regenerasi seperti itu. Artinya kita bisa berkaca jika Dennis Wise, Shin Tae-yong, kemudian Indra Safri dan juga Bima Sakti ini berhasil untuk menguatkan pondasi di timnas U17, kita akan melihat bagaimana prestasi timnas untuk 5-10 tahun ke depan itu akan lebih bagus. Nah, ini adalah poin yang sangat bagus teman-teman, karena kita akan melihat koordinasi dan keseimbangan dari para pemain muda ini. Ya, walaupun kita melihatnya ada beberapa dari kita yang dalam artian dalam tanda kutip ya, mungkin anti dengan pemain-pemain diaspora atau anti dengan pemain-pemain keturunan. Namun di sini menurut pandangan saya itu juga perlu. Wah, walaupun ini hanya di level U17, walaupun banyak pengamat mengatakan tidak perlu Indonesia menggunakan level U17 ini pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain diaspora, karena biar saja pemain-pemain lokal berkembang. Menurut saya, jika pemain keturunan atau pemain diaspora ini memang memiliki niat dan keinginan besar untuk membela timnas Indonesia dan juga persyaratan untuk membela timnas Indonesia tidak sulit, itu sah-sah saja, karena memang ini untuk menjadi pondasi. Artinya dari segi pemilihan pemain ini juga tidak main-main. Artinya dengan seleksi yang akan dilakukan oleh Dennis Wise dan Shin Tae-yong, Bima Sakti, ini juga akan memerlukan bagaimana analisis yang sangat panjang untuk bisa menentukan 26 pemain atau kurang lebih 23 pemain yang akan dikirim untuk Piala Dunia U17. Nah, inilah teman-teman menurut saya imbas atau impact jika kita menggunakan pelatih top dunia, karena saya melihatnya ini tidak akan ada anti dengan pemain-pemain diaspora, malah akan menyeleksi seluruh pemain yang memang memiliki keterlibatan darah Indonesia. Ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ada sosok Welberde Halim Jardim, kemudian ada Mahesa Ekayanto, kemudian ada beberapa pemain lainnya yang memang memiliki darah keturunan, memiliki paspor Indonesia, dan tak perlu dinaturalisasi bisa membela Indonesia. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan, jadi tidak perlu kita sebagai pecinta sepak bola nasional memperdebatkan.
Nah, tonton bagaimana menurut kalian tentang adanya sosok Dennis Wise, kemudian Shin Tae-yong, Indra Safri, dan juga Bima Sakti. Apakah kalian yakin dengan kolaborasi 4 pelatih ini Indonesia U17 mampu bersaing di Piala Dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.